Sunday. Ayo beribadah kepada Tuhan Yesus. Aneh ketika hatiku telah disakiti, ku mau memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ku mau memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami belum mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ibadah menguatkan setiap orang percaya. Ketika lewat ibadah kita dikuatkan, dimampukan hidup sebagai orang benar, saling mengasihi. Karena Bapa adalah Maha Pengampun, maka dalam diri setiap anak-anak Tuhan mengalir pengampunan bagi sesama, bagi orang-orang yang pernah salah sama kita maupun kita salah sama orang. Mari hidup berdamai dalam kasih Kristus. Biarlah pujian ini membawa setiap hati hidup dalam kasih pengampunan. Ketika hatimu telah disakiti, kau mau memberi, hati mengampuni. Ketika hidupmu telah dihakimi, kau mau memberi, hati mengasihi. Kami angkat dua tangan Bapa. Ampuni bila kami belum mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami belum mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengampuni, tiada pamrih. Pujian ini mengingatkan setiap kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah pujian ini juga mengantar kita untuk mendengar sabda firman Tuhan, renungan singkat di hari Minggu ini sebelum Bapak Ibu ke gereja masing-masing. Biarlah kita ibadah dan kita punya hidup kasih dan saling mengampuni. Amin. Ketika hatimu telah disakiti, kau mau memberi, hati mengampuni. Ketika hidupmu telah dihakimi, kau mau memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami belum mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Yes, amin. Ketika hidupku
telah disakiti. Ku mau memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ku mau memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami belum mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ore, kasih Bapa itu sempurna, teladannya adalah hidup kita, cerminan kita. Maka saudara-saudara sekalian, jangan simpan kebencian. Masa kita ibadah-ibadah tapi kebencian jalan terus, nggak benar. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus hidup dalam kasih, harus praktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita baca, karena Tuhan Yesus hidup dalam setiap hati anak-anaknya. Amin. Ketika hidupmu telah disakiti, kau mau memberi, hati mengampuni, ketika hidupmu telah dihakimi, kau mau memberi, hati mengasihi. Amin. Ampuni bila kami belum mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami belum mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Amin. Mengampuni, tiada pamrih. Mengasihi, mengampuni seperti Bapa mengampuni kita, tiada pamrih. Amin. Sekali lagi saya ucapkan Happy Sunday, selamat hari Minggu. Ayo beribadah, yuk. Ibadah itu banyak banget manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Ibadah itu banyak banget gunanya, baik untuk hidup hari ini, untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu membawa orang benar mencapai kemenangan terakhir. Wah, keren banget. Apakah kemenangan terakhir orang percaya? Yaitu mereka meninggal dengan tenang. Bisa dibayangkan gak? Saat waktu kematian datang menjemput manusia, dan selama hidupnya dia setia tekun beribadah. Kan Tuhan udah ngomong, Tuhan yang akan membuat perbedaan mana yang tekun setia beribadah, orang benar, dan mana orang fasik yang tidak mau beribadah. Bisa bayangkan bahwa yang namanya kematian pasti mendatangi kita.
Tetapi bagi orang-orang yang tekun beribadah, mereka akan mengalami kemenangan terakhir orang benar di dunia ini. Yaitu apa? Mereka, saya, Bapak Ibu sekalian, ketika waktunya tiba akan meninggal dengan tenang, meninggal di dalam damai. Ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu, yang mungkin belum pernah Bapak Ibu pikirkan. Bahkan sebagian orang menganggap tabu, pemali bicara hal-hal ini. Tapi ketika itu datang, jangan sampai kalau kita tidak mengisi waktu kita untuk ibadah, hidup bagi Tuhan, sebuah kegelisahan yang tidak ada jalan keluarnya. Mau kemana? Ketika itu datang, menjemput, kita nggak bisa kemana-mana. Mau naik ambulans, mau ambulansnya cepat banget, bebas hambatan. Kalau dijemput di tengah jalan, belum sampai tindakan medis, sudah berangkat. Bisa bayangkan begitu gelisahnya orang-orang yang tidak memberikan hidupnya beribadah kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya, waktu yang singkat, Pastor mau share ini. Ayo beribadah. Dengarkan firman Tuhan yuk, ayo. Beberapa bagian saudara-saudara yang Pastor akan bacakan Bible sebelum saudara ke gereja masing-masing di mana Bapak Ibu dilayani, digembalakan, dan juga Bapak Ibu bisa memberi diri di sana menjadi jemaat yang setia, yang tertanam. Di pelayanan tempat kami memang sampai hari ini belum bisa ibadah karena rekomnya belum keluar. Pun nanti rekomnya keluar itu hanya diberikan izin pemanfaatan tempat ibadah sementara. Jadi saudara-saudara, Pastor sarankan Bapak Ibu sekalian, siapapun yang sudah berjemaat di gereja lain atau rindu beribadah bersama Pastor Andy, ya lebih baik Bapak Ibu cari gereja permanen yang resmi, izin sudah ada secara permanen. Kami ini masih berdoa supaya dapat izin yang dijanjikan, izin ibadah sementara. Jadi kalau saudara-saudara mau digembalakan dengan baik, sebaiknya cari gereja yang sudah permanen sehingga Bapak Ibu bisa digembalakan. Pastor tetap setia melayani seperti ini online, dan nanti kalau sudah dapat izin dalam berkat Tuhannya, kapan Pastor bisa info tatap muka, kalau enggak ya Pastor mungkin ke gereja lain. Ya, kayaknya kapan hari Pastor pernah mau diajak ke gereja GPDI. Ya, belum tahu sih tempatnya, cuman kalau Tuhan gerakkan, Tuhan tuntun, ya puji Tuhan hari ini bisa beribadah di gereja tersebut. Ya, tapi intinya saudara-saudara, Pastor dorong Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan ibadah online ini, ya puji Tuhan. Namun kalau saudara bergereja, datang ke gereja ya, karena sekarang batasan-batasan PPKM kan sudah dibuka. Jadi berarti kita punya kesempatan untuk berkumpul orang-orang percaya, tetap dengan protokol kesehatan, dan bersama-sama memuji Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita mau melihat apa firman Tuhan, dan dari firman Tuhan ini mendorong kita untuk ayo kita tekun setia beribadah. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dari Kitab Maliaki pasal 3 ayat 17 sampai 18. Makasih ada permintaan-permintaan supaya Pastor Andy tetap melayani online. Iya, sampai hari ini Pastor berkesempatan, Tuhan kasih kesehatan. Terima kasih Bapakku yang baik. Boleh melayani setiap hari, paling sedikit ada 5.000 orang yang live streaming. Lalu sepanjang hari di YouTube paling sedikit ada 10.000 orang yang
menonton, menyaksikan. Kalau saudara-saudara merasa senang, terberkati, saudara mau dengan sukarela sharing tautan ini, sharing ke tempat-tempat di mana saudara kita bisa juga mendengar berita firman, atau sharing link informasi ini supaya lebih banyak orang puji Tuhan. Di Facebook setiap hari ada puluhan ribu orang, rata-rata setiap hari ada 50.000 orang yang menonton, kadang lebih sampai 100.000. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan buat media yang ada, terima kasih ownernya Facebook, terima kasih ownernya YouTube yang membuat aplikasi ini sehingga setiap hari Pastor berkesempatan membagi kepada puluhan ribu firman Tuhan, dan Pastor berdoa benih-benih terus tumbuh sampai ratusan ribu, jutaan, miliaran orang, dan mereka mendengar kasih tentang Tuhan Yesus, hatinya terbuka, dan mereka boleh memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus menjadi milik Kristus. Amin. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada apa? Pada hari yang kusiapkan. Hari itu akan datang. Ini perikopnya di dalam kitab Maleakhi pasal 3, Bapak Ibu. Ditulis kemenangan terakhir orang benar. Hari terakhir orang benar itu menjadi hari yang Tuhan siapkan. Sebuah kebahagiaan, sebuah pesta, sebuah keadaan sukacita. Orang benar, kemenangan terakhirnya ketika mereka menyambut kematian dengan damai. Tadi Pastor pakai istilah meninggal dengan tenang. Ayo, siapa yang mau satu hari? Kita nggak bisa menolak ini. Siapa yang mau satu hari? Waktunya ketika Tuhan berkata selesai, sudah tiba. Saudara dan saya, kita, anak-anak Tuhan, meninggal dengan tenang. Saya. Amin. 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 Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, ya hari itu. Hari di mana bagi orang benar adalah sebuah kemenangan terakhir. Di muka bumi ini kita menjadi saksi bagaimana iman dalam Yesus membuat kita menyambut kematian dalam ketenangan, dalam kedamaian, menuju rumah abadi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Aku akan mengasihani mereka, firman Tuhan, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Elohim dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi jelas banget Tuhan mau kita beribadah. Dan Tuhan berkata, kita akan merasakan, kita akan mengalami, kita akan melihat anak cucu orang benar itu berbeda. Pekerjaan orang benar itu berbeda. Pelayanan orang benar itu berbeda. Ibadah orang benar itu berbeda. Dan Tuhan katakan, kamu akan sendiri melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Perbedaannya antara orang benar dan orang fasik menurut Maleakhi pasal 3 yang ke-18. Orang benar suka beribadah kepada Elohim. Tentu kita melihat orang fasik, orang yang tidak beribadah kepadanya. Ayo,
Pribadi-pribadi mana nih yang berkata, mulai hari ini saya rindu, saya mau tekun, saya mau setia, memberi diri, memberi waktu, memberi hati untuk beribadah kepada Tuhan saya. Dan janji firman Tuhan, kita yang akan melihat. Bapak Ibu sekalian, keluarga makanya melihat bagaimana kita mengalami sebuah keadaan hidup yang berbeda ketika tekun beribadah kepada Tuhan. Amin. Sekarang kita maju. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Baik. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Perhatikan. Ibadah itu berguna, banyak gunanya, dan di dalam segala hal ibadah itu berguna. Karena apa? Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu berguna. Kalau semisal ada sekelompok orang berkata ibadah tidak ada gunanya atau buat apa ibadah, firman Tuhan hari ini berkata ibadah itu ada gunanya. Maka saudara-saudara dan saya dengaran firman Tuhan, jangan mau dengar sekelompok orang yang tidak mau beribadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal, mengandung janji untuk hidupmu hari ini terpelihara. Tuhan buat beda, dan juga mengandung janji untuk hidup kita di kekekalan. Hal yang praktis kita bisa bayangkan ketika kita bersama keluarga tekun setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Saat kita dijemput, hari itu tiba, kita bisa meninggal dengan tenang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Titus pasal 2 ayat yang ke-12. Titus pasal 2 ayat yang ke-12. Firman Tuhan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kalau kita sudah pernah dengar firman Tuhan bahwa nanti di surga kita akan beribadah kepada Tuhan, dan di sana tidak perlu parlet lighting, lampu, juga tidak butuh cahaya matahari, tetapi Elohim lah, Bapa lah yang menjadi terang itu. Jadi kalau kita sudah pernah dengar firman Tuhan bahwa nanti di kekekalan kita akan beribadah kepada Tuhan dalam kekekalan. Kalau di dunia ini sekarang kita melatih diri beribadah, itu seperti jalan tol, hanya melanjutkan saja. Kesukaan ibadah di bumi nanti hanya lewat jalan tol sampai kekekalan, kita akan lanjut kesukaan itu ibadah di kekekalan. Mari latih diri beribadah. Mari biasakan beribadah. Karena ibadah itu mendidik kita supaya kita bisa meninggalkan kefasikan. Cara-cara hidup yang salah. Lewat ibadah kita dibagi firman. Firman Tuhan itu di dalam ibadah komplit. Kalau misalnya firman Tuhan yang didengar misalnya dalam sebuah acara misalnya
kebaktian bersama, kebangunan iman Kristen, itu biasa misalnya penginjilan, misalnya contoh kadang juga ada kesembuhan, supaya orang-orang boleh datang dan merasakan pertolongan Tuhan Yesus dan membuka hati percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau kita ibadah di gereja, kita akan dididik, dikasih firman, dikasih menu makanan rohani yang mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Satu yang tidak mengenal tua, apa itu? Yang namanya ambisi. Ambisi itu bukan hanya dimiliki oleh orang muda, orang yang sudah tua, renta, sepuh, umurnya sudah banyak banget, tetap punya ambisi. Kemarin Pastor sudah share sedikit bagaimana kita mengosongkan diri. Dan ini bukan sesuatu yang singkat dan bukan yang mudah. Kita perlu mempersiapkan proses. Nah, lewat ibadah kita dididik untuk meninggalkan kefasikan serta keinginan-keinginan dunia, sehingga kita bisa hidup bijaksana, menggunakan hari-hari yang ada dalam hidup ini. Kita juga bisa berlaku adil. Mana yang harusnya kita persembah kepada Tuhan, waktu-waktu terbaik kita. Mana waktu kita membaca firman Tuhan. Jangan hidup kita ego, hanya kepentingan diri sendiri. Kita hanya memuaskan ambisi kita. Ambisi kita seperti sumur yang tidak ada akhirnya, tidak pernah puas. Maka ambisi jangan diikutin, tetapi harus dikendalikan. Nah, lewat ibadah kita dididik. Kita dididik. Firman Tuhan mendidik kita, menegur kita, menasihati kita. Dan Bapak Ibu bisa dapatkan saat kita beribadah. Mari, Pastor mau close satu ayat lagi di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Ya, keadaan zaman hari ini banyak orang jenuh ibadah, banyak orang mulai meninggalkan gereja, banyak orang sudah mulai malas-malasan untuk datang menyembah Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang Pastor akan close di Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sudah kita alami kurang lebih hampir 3 tahun masa-masa COVID pandemi waktu itu. Meskipun mau, nggak bisa karena dibatasi PPKM. Maka lahirlah namanya pelayanan online, gereja online, live streaming, ibadah online. Tapi hari ini Bapak Ibu, kesempatan itu ada lagi, yaitu kesempatan Bapak Ibu bisa beribadah. Maka jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang diperingati di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, kan kasihan. Ada yang mulai menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan, Bapak Ibu, Tuhan mengasihi. Tuhan beri firman ini kepada saya dan kita semuanya. Tuhan mengasihi. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi marilah kita saling menasihati, saling mengingatkan, saling mendorong untuk kita ibadah. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
semakin dekat waktunya, tadi firman Tuhan Maleakhi, hari itu tiba, harusnya kita bukan semakin ogah-ogahan, bukan kita semakin malas-malasan, tapi seharusnya lah kebenaran ini kita semakin giat, SG, semakin giat, berarti SGI, semakin giat ibadah, SGI, semakin giat ibadah, SGI, semakin giat ibadah, SGI, semakin giat ibadah. Selamat beribadah di gereja masing-masing, bertumbuhlah di sana. Pastor minta maaf, belum bisa menjadi gembala yang baik, belum bisa menggembalakan sampai hari ini. Tapi di luar sana banyak gembala-gembala yang baik yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan menjadi penggembala yang baik untuk jiwa-jiwa. Tuhan Yesus, Gembala yang agung, memberkati semua gerejanya, dan juga kiranya Tuhan berkenan memberkati pelayanan seperti ini, yaitu pelayanan online, live streaming, gereja online yang diadakan oleh IHS Media. Tuhan Yesus dalam berkat-Nya juga dianugerahkan bagi pelayanan ini, sehingga jiwa-jiwa juga yang belum bergereja, ketika mereka boleh bersama-sama di dalam live stream ini atau video ini atau secara online medsos ini, mereka juga boleh mendapatkan berkat-berkat rohani sesuai dengan janji firman Tuhan. Puji Tuhan. Selamat beribadah, pastor berdoa. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati semua pelayanan gerejawi hari ini. Semua hamba Tuhan melayani bersama jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati setiap ibadah, pelayanan, pujian, penyembahan, serta korban persembahan yang dibawa oleh mereka. Pastor berdoa bagian di rumah yang dalam pemulihan kesehatan, aliran-aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian. Dalam proses pemulihan kesehatan bukan berarti Bapak Ibu tidak beribadah di rumah. Ibadah itu mendatangkan hal yang baik, keuntungan bagi mereka yang melakukannya dengan penuh syukur. Ibadah bukan bicara soal tempat yang mewah atau baju-baju yang glamor, bukan. Tapi ibadah bicara soal dari hati yang bersyukur. Tentu dia akan berpenampilan sopan, berpenampilan baik, tapi berangkat dari hati yang bersyukur. Mungkin hari ini keadaan Bapak Ibu sedang dipulihkan dari rusak menuju pada baik. Bersyukur sama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sekalian hari ini sedang ada dalam rencana acara, pastor menyapa, halo Ibu Inge, halo Kakak Enlan, halo Ibu Jen, halo Bapak Ronald, dan banyak sekali kota-kota ini. Mungkin hari ini ada acara-acara setelah ibadah, syukuran, keluarga, atau yang mau mungkin wedding, atau yang mungkin mau happy birthday, atau family day setelah ibadah. Puji Tuhan, semua itu boleh mendatangkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dan sekali lagi pastor berdoa, Bapak Ibu yang sedang pemulihan kesehatan, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah kesehatanmu. Semuanya dalam, kalau bahasa Banjar waktu pastor ke Kalteng, Palangkaraya, semuanya bahalap, semuanya baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Senang banget bisa membagi berkat, memuji Tuhan Yesus, dan berdoa bersama-sama. Ada begitu baik kesaksian saudara-saudara sekalian
orang-orang pulang dari ibadah, mereka disembuhkan. Bahkan juga dapat kesaksian mereka yang pulang dari Geraha YHS, baik yang kapan waktu sempat ketemu atau yang tidak sempat ketemu, mereka pulang, mereka mendapat kesembuhan. Kenapa? Karena menyembuhkan bukan Andi Simon, tetapi imanmu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tangannya tidak kelihatan, tapi tangannya berkuasa untuk menjamah tubuh yang sakit. Dan Pastor doakan semua kita umur panjang ya, umur panjang, amin. Melihat anak cucu, cicit, buyut kita memuji Tuhan Yesus. Hatiku merindukanmu, ya Tuhan yang kudus. Jiwaku haus kepadamu, ya Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu, sumber kehidupanku. Menyembahmu, ya Tuhanku, tiada yang sepertimu. Masuklah hari yang baru dalam berkat-berkat rohani, damai dan sukacita, kesehatan, dan biarlah roh setiap kita selalu haus dan lapar untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Dengar firman Tuhan, menjadi pelaku dan setia sampai akhir. Sola fide, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Bless you all. Dadah.